Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat. Kita butuh SDM unggul yang toleran, yang berakhlak mulia. Pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengingatkan tentang pentingnya memiliki kebijakan nasional tentang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kita telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga biogas itu yang bersumber dari limbah sawit, kelapa sawit ya. Selain itu kita juga berhasil mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah. Sekarang belajar itu kan nggak harus di kelas saja. Informasi sudah bertebaran di mana-mana, maka materi-materi Pancasila itu juga harus masuk ke sana. Nah, yang masih hilang di kita dan ini belum menjadi kuat, BPIP sudah merintis gimana konten-konten itu tidak hanya materi-materi yang sifatnya formal, tapi juga nilai-nilai seni tradisi yang memiliki orientasi. Jadi selamat datang di Revolusi Industri Keempat. Perkembangan teknologi memang sudah sangat pesat. Semua manusia pasti tidak akan lepas dari perkembangan teknologi. Namun, penyalahgunaan iptek akan mengancam kehidupan manusia di masa depan. Oleh karena itu, seharusnya Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek, agar iptek dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kehidupan manusia. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan iptek, namun tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakatnya. Pancasila ini penting sebagai paradigma perubahan iptek, karena nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila menunjukkan sistem etika dalam perkembangan iptek di masa sekarang. Selanjutnya adalah korelasi antara pengembangan iptek dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara nilai rasional dan juga irasional. Sila pertama menempatkan manusia pada alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan bagian dari sistematika dari alam semesta itu sendiri. Contohnya adalah ditemukannya teknologi cloning yang pengembangannya masih menuai kontroversi karena adanya intervensi penciptaan yang seharusnya hanya dilakukan oleh Tuhan. 4 tahun yang lalu, cloning sel manusia pertama kalinya ini berhasil dilakukan. 16 Mei 2013, ilmuwan pertama kalinya berhasil mengkloning sel manusia. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena dalam pengembangannya, nilai pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa belum diresapi dengan baik. Kemudian ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua. Iptek adalah bagian dari proses manusia yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasari dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat dari manusia itu sendiri. Bukan menjadikan manusia itu menjadi angkuh dan sombong berdasarkan dari penggunaan iptek tersebut. Selanjutnya, ada nilai persatuan Indonesia atau sila ketiga. Pengembangan iptek dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang mana di dalamnya termasuk kesejahteraan dari bangsa Indonesia. Pengembangan iptek diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan mewujudkan negara persatuan. Hal itu diperkuat dengan adanya budaya gotong royong yang dilandasi dengan prinsip-prinsip kehidupan yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini, pengembangan iptek harus berdasarkan dengan nilai demokratis, di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, serta kita juga harus saling menghargai dan menghormati kebebasan orang tersebut. Ilmu pengetahuan yang telah teruji harus memiliki kepentingan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan di sini berfungsi sebagai keseimbangan dan keadilan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana
pengembangan ini harus teraktualisasi untuk sumber daya atau kekayaan alam dari bangsa Indonesia, di mana kekayaan ini akan menjadi berguna untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Perkembangan iptek jika tidak didasari oleh Pancasila, maka akan menimbulkan suatu pelanggaran hingga terciptanya kasus. Seperti yang pertama, cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, bahkan tempat terjadinya kejahatan. Kejahatan ini dapat berupa perdagangan obat-obatan ilegal, jasa-jasa ilegal, penyebaran isu sara, hingga pornografi. Yang kedua, adanya hoax. Informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat-buat seolah-olah benar adanya, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara berlebihan. Budaya menunduk tidak asing lagi bagi masyarakat, yang menyebabkan kita menjadi antisosial atau bahkan membuat kita tidak bisa hidup tanpa teknologi. Oleh karena itu, diperlukannya Pancasila sebagai dasar dari pembangunan iptek itu sendiri, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang berisikan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Dan oleh karena itu, perlu kesadaran bagi masyarakat untuk meningkatkan iptek di Indonesia. Masyarakat harus memegang dan memiliki tekad dan prinsip yang kokoh yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang dimana nilai-nilai Pancasila itu sendiri merupakan kepribadian khas di Indonesia.